Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 6 yang akan membahas tentang teori belajar dalam perspektif psikologi yang beranggotakan: pertama, Ananda Nadia Marlutillah, yang kedua, Ananda Nadia Nurmolida, dan yang ketiga ada Ananda Nisa Fauzia. Berikut penjelasan yang akan kami paparkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori kognitif. Teori kognitif adalah teori yang mengatakan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan persepsi dan pemahaman yang dapat diukur dan diamati. Model ini lebih berorientasi kepada studi bagaimana siswa belajar berpikir. Fokus studinya adalah pada pertanyaan perkembangan kognitif. Bagi guru, yang terpenting adalah bagaimana dapat mempengaruhi perkembangan berpikir dan bagaimana guru dapat menyesuaikan pengajaran dengan tingkat perkembangan kognitif para siswa. Jean Piaget adalah seorang pakar yang jenius telah mempublikasikan mengenai studi perkembangan kognitif. Pemikiran Piaget ini lebih terkonsentrasikan kepada pendidikan anak. Namun, program pendidikan orang dewasa pun banyak yang menggunakan konsep Piaget ini. Piaget meyakini bahwa pada dasarnya setiap manusia mengalami perkembangan dalam tingkat berpikirnya melalui tahapan-tahapan yang rumit. Setiap tahapan ditandai dengan pemilihan konsep sebagai skema. Jean Piaget adalah seorang pakar yang jenius telah mempublikasikan mengenai studi perkembangan kognitif. Pemikiran Piaget ini lebih terkonsentrasikan kepada pendidikan anak, namun program pendidikan orang dewasa pun banyak yang menggunakan konsep Piaget ini. Piaget meyakini bahwa pada dasarnya setiap manusia mengalami perkembangan dalam tingkat berpikirnya melalui tahapan-tahapan yang rumit. Setiap tahapan ditandai dengan pemilihan konsep sebagai skema. Pada awal kegiatan belajar, skema dalam otak anak dalam keadaan seimbang. Setelah pengalaman masuk, ketidakseimbangan mulai muncul antara data dan struktur kognitif. Saat inilah anak harus mulai untuk dapat menyesuaikan pengalaman baru yang tidak dapat diatasi dengan skema yang ada dengan menyusun kembali struktur kognitif yang dibutuhkan. Sebagai pakar psikologi perkembangan kognitif, Piaget telah menemukan bahwa perkembangan skema terjadi dengan urutan yang sama dengan kecepatan yang diukur oleh kematangan fisiologis kita. Nah, atas dasar itu, maka Piaget mengklasifikasikan perkembangan kognitif sebagai berikut, yaitu tahapan yang pertama tahapan sensori motor, yang kedua tahapan praoperasional, yang ketiga tahapan operasional. Baik teman-teman, lebih jelasnya silahkan dibaca pada makalah kita. Yang pertama yaitu biografi tentang Albert Bandura. Albert Bandura lahir di Mundare, Alberta, Kanada pada tanggal 4 Desember 1925. Bandura adalah keturunan Polandia dan Ukraina. Ayahnya berasal dari Krakow, Polandia, sedangkan ibunya berasal dari Ukraina. Albert Bandura melanjutkan pendidikannya di University of British Columbia. Pada awalnya, Bandura memilih jurusan ilmu biologi, dan minatnya dalam psikologi terbentuk secara tidak sengaja. Setelah 3 tahun menempuh pendidikan, Bandura meraih gelar sarjana di tahun 1949. Kemudian ia meraih gelar master dalam bidang psikologi tahun 1951, hingga setahun berikutnya ia meraih gelar doktor dalam bidang psikologi klinis. Albert Bandura dikenal sebagai pencetus teori kognitif sosial, dan ia terkenal dengan eksperimen boneka Bobo. Kemudian, Albert Bandura juga mendapatkan penghargaan dari Presiden Australia Barack Obama pada tahun 1980. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial ini adalah salah satu teori belajar yang menyatakan bahwa perilaku yang baru dapat dibentuk dengan cara mengamati dan meniru orang lain. Selain itu, teori ini juga menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses kognitif dalam konteks sosial dan dapat terjadi melalui pengamatan atau instruksi secara langsung meskipun tidak didukung oleh peneguhan langsung. Adapun konsep dari teori pembelajaran sosial ini, sebenarnya Albert Bandura sepakat dengan teori pembelajaran kaum behaviorisme seperti teori classical conditioning atau teori operant conditioning. Kesepakatan ini kemudian ditambahkan oleh Bandura dengan gagasan lainnya, yaitu perilaku dipelajari dari lingkungan.
melalui proses pembelajaran observasi dan proses mediasi terjadi antara stimulus dan tanggapan. Yang pertama yaitu pembelajaran melalui observasi atau pengamatan. Pembelajaran melalui observasi ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu menemukan perilaku baru, menerima perilaku baru itu, kemudian peniruan oleh pengamat. Dalam proses pembelajaran melalui observasi terdapat beberapa elemen, yaitu perhatian, pengingatan, pengulangan, dan motivasi. Bandura mendemonstrasikan bahwa anak-anak mempelajari dan meniru perilaku yang diamati melalui orang lain. Pada proses ini, Bandura mengidentifikasi 3 model dasar, yaitu model langsung, model instruksi verbal, dan model simbolis. Yang dimaksud dengan model langsung yaitu di mana individu mendemonstrasikan perilaku yang diinginkan. Sedangkan model instruksi verbal yaitu yang melibatkan deskripsi dan penjelasan sebuah perilaku. Kemudian yang dimaksud dengan model simbolis yaitu yang melibatkan karakter nyata atau fiktif yang disajikan dalam media massa seperti buku, film, televisi, atau media daring. Konsep selanjutnya yaitu proses pemodelan. Teori pembelajaran sosial sering digambarkan sebagai jembatan antara teori pembelajaran tradisional atau behaviorisme dan pendekatan kognitif. Hal ini disebabkan karena teori pembelajaran sosial menekankan pada bagian faktor-faktor mental atau kognitif terlibat dalam proses pembelajaran. Pembelajaran melalui observasi tidak akan terjadi kecuali proses kognitif turut bekerja. Faktor-faktor mental inilah yang memediasi proses pembelajaran untuk menentukan apakah terjadi tanggapan baru. Oleh karena itu, individu tidak secara langsung mengamati proses perilaku model dan meniru perilaku. Terdapat proses mediasi yang terjadi antara mengamati perilaku dan meniru atau tidak meniru perilaku. Bandura menyebutkan bahwa terdapat 4 tahapan yang diperlukan dalam proses pemodelan ini, yaitu yang pertama, perhatian. Pada tahapan ini, yang harus dilakukan dalam proses pemodelan adalah memberikan perhatian pada model. Dari berbagai hasil studi menunjukkan bahwa kesadaran tentang apa yang dipelajari dan mekanisme penguatan dapat meningkatkan hasil pembelajaran. Apa yang diperhatikan oleh pengamat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti karakteristik pengamat dan karakteristik perilaku. Yang termaksud karakteristik pengamat adalah karakteristik demografis, kebutuhan, suasana emosional, nilai, dan pengalaman masa lalu. Sedangkan yang termaksud karakteristik perilaku atau peristiwa yang diamati meliputi relevansi, valensi afektif, kebaruan, dan nilai fungsional. Selanjutnya yaitu pengingatan. Pengingatan ini mengacu pada kesanggupan pengamat untuk mengingat perilaku yang telah diamati. Tahapan ini dipengaruhi oleh karakteristik pengamat dan karakteristik perilaku atau peristiwa yang diamati. Proses kognitif terletak pada pengingatan yang dideskripsikan oleh Bandura sebagai gambaran visual dan verbal. Selanjutnya yaitu reproduksi. Reproduksi ini mengacu pada kemampuan dan kesiapan untuk menampilkan perilaku yang ditampilkan oleh model. Maksudnya yaitu pengamat harus dapat mereplikasi perilaku karena jika tidak dapat menjadi sebuah masalah bagi seorang pengamat yang tidak siap untuk mereplikasi perilaku yang telah dipelajari. Yang terakhir yaitu motivasi. Pada tahapan ini keputusan pengamat untuk menampilkan perilaku yang telah dipelajari bergantung pada motivasi dan harapan pengamat, serta berbagai konsekuensi yang telah diantisipasi sebelumnya dan standar-standar internal. Gambaran Bandura tentang motivasi ini didasarkan atas lingkungan dan faktor-faktor sosial. Pada tahapan ini
ganjaran dan hukuman yang mengikuti perilaku pemegang peranan yang sangat penting. Adapun prinsip dari teori pembelajaran sosial ini yaitu pembelajaran merupakan proses kognitif dalam konteks sosial. Pembelajaran juga dapat terjadi melalui pengamatan perilaku dan pengamatan konsekuensi perilaku. Akan tetapi, proses teori pembelajaran sosial ini juga menuai kritik. Teori pembelajaran sosial juga dipandang memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya yaitu teori pembelajaran sosial dipandang tidak dapat digunakan untuk menjelaskan seluruh perilaku, khususnya ketika tidak adanya model peran dalam hidup individu untuk meniru perilaku yang diberikan. Yang kedua yaitu teori pembelajaran sosial dipandang memiliki keterbatasan untuk menggambarkan perilaku, mengingat perilaku sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Teori peniruan atau modeling. Teori belajar modeling merupakan teori yang dikemukakan oleh Albert Bandura, di mana modeling adalah proses belajar dengan mengamati tingkah laku atau perilaku dari orang lain di sekitar kita. Teori Albert Bandura lebih lengkap dibandingkan teori belajar sebelumnya, karena itu menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Albert Bandura dan Walters telah melakukan eksperimen kepada anak-anak yang juga berkenaan dengan peniruan. Hasil eksperimen mereka mendapati bahwa peniruan dapat berlaku hanya melalui pengamatan terhadap perilaku model atau orang yang ditiru, meskipun pengamatan itu tidak dilakukan terus-menerus. Menurut Albert Bandura, perlakuan seseorang adalah hasil interaksi faktor dalam diri atau kognitif dan lingkungan. Perkembangan kognitif anak-anak menurut pandangan pemikir Islam yang terkenal pada abad ke-14 yaitu Ibnu Khaldun, perkembangan anak-anak hendaklah diarahkan dari perkara yang mudah kepada perkara yang lebih sulit, yaitu mengikut peringkat-peringkat, dan anak-anak hendaklah diberikan dengan contoh-contoh yang konkret yang boleh difahami melalui panca indera. Menurut Ibnu Khaldun, anak-anak hendaklah diajar atau dibentuk dengan lemah lembut dan bukannya dengan kekerasan. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa tidak boleh dibebankan kepada perkara-perkara yang di luar kemampuan mereka. Hal ini akan menyebabkan anak-anak tidak mau belajar dan memahami pengajaran yang disampaikan. Contohnya, dalam tingkah lakunya adalah orang tua dan guru memainkan peranan penting sebagai seorang model atau tokoh bagi anak-anak untuk menirukan tingkah laku. Teori modeling mempunyai 4 unsur, yaitu yang pertama, ada perhatian atau attention. Subjek harus memperhatikan tingkah laku model. Untuk dapat mempelajarinya, subjek memberi perhatian tertuju pada nilai, harga diri, sikap, dan lain-lain yang dimilikinya. Contohnya, seorang pemain musik yang tidak percaya diri mungkin meniru tingkah laku pemain musik terkenal sehingga tidak menunjukkan gayanya sendiri. Albert Bandura dan Walters dalam buku mereka Social Learning dan Personality Development menekankan bahwa hanya dengan memperhatikan orang lain pembelajaran dapat dipelajari. Selanjutnya yang kedua ada mengingat atau retention. Mengingat atau retention, subjek yang memperhatikan harus merekam peristiwa itu dalam ingatannya. Ini membolehkan subjek melakukan peristiwa itu kelak bila diperlukan atau diingini. Kemampuan untuk menyimpan informasi juga merupakan bagian penting dari proses belajar. Nah, yang ketiga ada reproduksi gerak. Reproduksi gerak atau reproduction, setelah mengetahui atau mempelajari suatu tingkah laku, subjek juga dapat menunjukkan kemampuannya untuk menghasilkan apa yang disimpan dalam bentuk tingkah laku. Contohnya, seperti mengendarai mobil dan bermain tenis. Jadi, setelah subjek memperhatikan model dan menyimpan informasi, sekarang saatnya untuk benar-benar melakukan perilaku yang diamatinya.
praktek lebih lanjut dari perilaku yang dipelajari mengarah pada kemajuan, perbaikan, dan keterampilan. Dan yang terakhir ada motivasi atau reinforcement. Motivasi atau reinforcement Motivasi juga penting dalam pemodelan Albert Bandura, karena ia adalah penggerak individu untuk terus melakukan sesuatu. Jadi, subjek harus termotivasi untuk meniru perilaku yang telah dimodelkan atau dicontoh. Selanjutnya, ada teori modeling mempunyai 5 jenis. Nah, jenis yang pertama yaitu peniruan langsung. Peniruan langsung yaitu pembelajaran langsung dikembangkan berdasarkan teori pembelajaran sosial Albert Bandura. Ciri khas pembelajaran ini adalah adanya modeling, yaitu sesuatu yang fase di mana seseorang memodelkan atau mencontohkan sesuatu melalui demonstrasi. Bagaimana suatu keterampilan itu dilakukan. Meniru tingkah laku yang ditunjukkan oleh model melalui proses perhatian. Contohnya, meniru gaya penyanyi yang disukai. Nah, yang kedua ada peniruan tidak langsung. Peniruan tidak langsung adalah melalui imajinasi atau perhatian secara tidak langsung. Contohnya, meniru watak yang dibaca dalam buku, memperhatikan seorang guru mengajarkan rekannya. Selanjutnya, yang ketiga ada peniruan berkelanjutan. Peniruan berkelanjutan, tingkah laku yang ditiru boleh ditonjolkan dalam situasi apapun. Contohnya, pelajar meniru gaya bahasa gurunya. Selanjutnya ada peniruan sesaat atau peniruan sementara. Tingkah laku yang ditiru hanya sesuai untuk situasi tertentu saja. Misalnya, meniru gaya pakaian di televisi tetapi tidak boleh dipakai di sekolah. Jadi menyesuaikan. Nah, yang terakhir ada peniruan gabungan. Peniruan jenis ini adalah dengan cara menggabungkan tingkah laku yang berlainan, yaitu peniruan langsung dan tidak langsung. Contohnya, pelajar meniru gaya gurunya melukis dan cara mewarnai daripada buku yang dibacanya. Selanjutnya ada eksperimen Albert Bandura. Eksperimen yang sangat terkenal adalah eksperimen Bobo Doll, yang menunjukkan anak-anak meniru seperti perilaku agresif dari orang dewasa di sekitarnya. Albert Bandura menjelaskan bahwa aspek perhatian pelajar terhadap apa yang disampaikan atau dilakukan oleh guru dan aspek peniruan oleh pelajar dapat memberikan kesan yang optimum kepada pemahaman pelajar. Jadi, setiap guru atau setiap orang dewasa mencontohkan sesuatu atau melakukan sesuatu itu bisa ditiru oleh anak kecil atau anak-anak. Baik itu yang didengar, yang dilihat, maupun yang dilakukannya. Sekian, terima kasih.